Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, pada tugas kali ini saya mengambil tema anti-infektif agen dengan referensi jurnal uji antibakteri jamur endofit dari tumbuhan mangrove Sonerita alba yang tumbuh di perairan pantai Tanawangko. Baik, dari anti-infektif agen itu sendiri, keberadaan bakteri endofit di dalam jaringan tanaman diketahui dapat memacu pertumbuhan tanaman dan berperan sebagai agen pengendali hayati. Kemampuan bakteri untuk melakukan penetrasi ke jaringan internal tanaman dapat disebabkan oleh adanya enzim ekstraseluler berupa selulase yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Setelah melakukan penetrasi, bakteri endofit akan berkolonisasi sehingga menghambat pertumbuhan bakteri patogen melalui mekanisme kompetisi ruang dan nutrisi. Beberapa jenis bakteri endofit tertentu diketahui mampu menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti antibiotik, senyawa anti kanker, antifungi, antivirus, dan dapat berperan sebagai anti-inseksidal. Contohnya Streptomyces NRRL 30562 yang mampu menghasilkan antibiotik seperti Monomycin, Taxomyces andreanase yang mampu menghasilkan taksos sebagai senyawa anti kanker. Nah, referensi jurnal yang saya pakai yaitu uji antibakteri jamur endofit dari tumbuhan mangrove Sonerita alba yang tumbuh di perairan pantai Tanawangko. Pendahuluannya, jamur endofit merupakan jamur yang hidup di dalam jaringan tumbuhan tanpa memperlihatkan timbulnya penyakit pada tumbuhan tersebut. Jamur ini memiliki potensi yang besar untuk dieksploitasi dan menghasilkan senyawa-senyawa alami baru yang bermanfaat di bidang medis, pertanian, dan industri. Mengungkapkan adanya 300.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi di bumi, dan masing-masing individu tumbuhan menjadi inang dari jamur endofit. Belakangan ini, beberapa produk bioaktif baru berhasil diisolasi dan diidentifikasi. Senyawa-senyawa ini bukan hanya memiliki struktur dasar yang unik, dan tetapi juga aktivitas biologis yang tinggi. Resistensi antibiotik merupakan problematika di bidang kesehatan. Berbagai jenis kuman patogen berkembang menjadi resisten terhadap satu atau beberapa jenis antibiotika. Terdapat dua hal mendasar terkait dengan terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik, yaitu kemampuan bakteri untuk membentuk pertahanan diri terhadap antibiotik secara cepat mati dan ketidaktepatan dosis dalam tindakan. Untuk metode penelitiannya, ada beberapa tahap. Yang pertama, isolasi jamur endofit. Ini miselicia jamur yang tumbuh pada media agar singkong, kemudian secara bertahap diisolasi satu persatu dengan menggunakan kawat oses steril dan dipindahkan ke media singkong steril. Pada cawan Petri lainnya, jamur endofit yang telah tumbuh selanjutnya diinokumulasi ke dalam media agar baru tanpa pemberian antibiotik. Lalu tahap selanjutnya screening aktivitas antibiotik dari jamur endofit. Misalnya jamur endofit yang sudah tumbuh diambil sebagian dengan menggunakan sedotan steril dan dipindahkan ke media kombinasi yang sudah diolesi bakteri uji, yaitu S. aureus dan E. coli. Selanjutnya, petri yang berisi jamur endofit diinkubasi dalam suhu 25 derajat Celcius selama 1-2 kali 24 hari. Setelah itu diamati aktivitas antibiotik terhadap S. aureus dan E. coli. Selanjutnya, kultivasi dan ekstraksi jamur pada media nasi. Kultur jamur pada media nasi secara statik selama 10 hari pada suhu ruang setelah pertumbuhan miselia jamur endofit mencapai bagian dasar dari labu aromair dilakukan ekstraksi. Lalu dilakukan partisi dari ekstrak kasar jamur dilakukan pada ekstrak yang menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat.
Prosedur kerja partisi dilakukan dengan penambahan air dan etil asetat pada ekstrak, kemudian larutan yang terbentuk dimasukkan ke dalam corong pisah, lalu dikocok dan didiamkan selama 10 menit sehingga akan terlihat dua lapisan, yaitu fraksi air dan fraksi etil asetat. Fraksi etil asetat kemudian dievaporasi, kemudian difraksinasi kembali dengan N-heksan dan etanol 70%. Perbandingannya 1:1 dalam corong pisah, kemudian dikocok, serta didiamkan selama 10 menit sehingga nampak adanya dua lapisan. Lalu hasil dan pembahasan yang didapatkan, yang pertama uji aktivitas antibiotik isolat jamur endofit S. alba terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. Dihasilkan pada isolat daun, kode isolat PTWS-AD1. Pada pengamatan hari ke-1 S. aureus semuanya menghasilkan negatif. Namun pada E. coli pengamatan hari ke-1, 2, 3, dan 4 dihasilkan pengamatan yang positif. Lalu pada isolat daun yang kedua, pengamatan hari ke-1 dan ke-2 positif. Pada E. coli ke semua harinya positif. Lalu pada isolat 3, baik S. aureus dan E. coli tidak menunjukkan hasil yang positif. Lalu pada isolat batang tidak menunjukkan hasil yang positif. Isolat akar pada isolat 1, 2, dan 3 menunjukkan hasil yang positif di hari ke-1 hingga ke-4. Namun pada PTWS-AA2 tidak menghasilkan pengamatan positif. Lalu tabel yang kedua, pengukuran diameter zona hambat ekstrak jamur terhadap bakteri uji. Rata-rata pada PTWS-A1 menunjukkan 23,0 kurang lebih hingga 2,6. Pada kode isolat kedua, rata-rata 18,7 hingga 2,6. Lalu pada E. coli tidak menunjukkan perkembangan pada kode isolat 1 dan 2. Sedangkan pada isolat PTWS-AA1, 2, SA, aureus dan E. coli menunjukkan diameternya 22 hingga 3,2, lalu pada E. coli 16,3 hingga 1,2. Lalu yang keempat, keduanya menunjukkan perkembangan 21,7, 1,2, E. coli dengan rata-rata 2,4, 1,7. Antibiotiknya menunjukkan perkembangan dengan diameter 27,0 hingga 1,6 pada aureus dan E. coli dengan rata-rata 27,7 hingga 2,3. Lalu dapat dilihat pengukuran diameter zona hambat jamur pada fraksi ekstrak isolat jamur PTWS-A1,2 SA terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. Lalu dapat dilihat pada gambar hasil pengujian aktivitas antibakteri fraksi ekstrak PTWS-AA terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. Endofit hanya berada pada fraksi etanol, sedangkan fraksi N-heksan dan fraksi air dari semua ekstrak jamur endofit yang diujikan pada penelitian ini tidak memperlihatkan adanya aktivitas penghambatan. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif antibakteri dari jamur endofit asal mangrove S. alba merupakan senyawa yang bersifat semipolar. Dapat disimpulkan, 9 isolat jamur endofit telah diisolasi mangrove S. alba yang tumbuh di perairan pantai. Lalu pengujian awal menunjukkan 5 isolat jamur memiliki aktivitas antibakteri terhadap isolat klinik S. aureus dan E. coli. 3 isolat akar PTWS-AA1, 1, 2, dan 1,3 memperlihatkan aktivitas yang kuat pada kedua bakteri uji di atas. Lalu yang ketiga, induksi bakteri S. aureus pada kultur isolat jamur endofit PTWS-AA1,2 tidak memberikan pengaruh terhadap aktivitas antibakteri jamur tersebut. Lalu yang keempat, pengujian aktivitas antibakteri setiap fraksi isolat jamur endofit yang diuji pada penelitian ini hanya fraksi etanol yang memperlihatkan
aktivitas penghambatan. Fraksi air dan fraksi antioksidan tidak menunjukkan adanya zona hambat. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif antibakteri dari jamur endofit merupakan senyawa yang bersifat semipolar. Sekian hasil yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.